Tuhan mati supaya semua manusia harus percaya. Tidak ada yang langgeng di dunia ini, tidak ada yang tidak hancur. Tuhan saja mati. Tuhan saja mati. Dan kematian Tuhan itu untuk membuktikan bangkit kembali. Tidak ada yang tidak hancur. Tuhan saja mati. Tuhan saja mati. Tidak ada yang tidak hancur. Tuhan saja mati. Tuhan saja mati. Dapat satu brosur, hadirilah KKR kepenuhan Roh Kudus. Anda rindu berbahasa lidah, tapi belum bisa? Datanglah, kami akan ajarkan bahasa lidah. Ada lesnya Pak bahasa lidah. Saya penasaran karena waktu itu KKR-nya 3 hari, saya datang hari ketiga. Pengen lihat kayak apa. Duduknya nomor 2 dari depan. Khotbahnya bagus, nggak ada yang aneh. Begitu tantangan maju ke depan, yang maju udah lumayan. Asyirnya datang, saya dengerin gimana. Bener loh diajarin. Suruh angkat tangan, tengadahkan saudaraku, lalu tutup mata, ikuti kata. Ayo Pak ikuti, kuraba-raba, kuraba-raba, suruh gitu. Akhirnya nih orang ikut, kuraba-raba, kuraba. Lebih cepat Pak, kuraba-raba, kuraba-raba, raba-raba, raba-raba. Itu kan kayak bahasa lidah kan. Tapi kalau cuman flat nggak mantep, intonasi naik turun Pak. Kuraba-raba-raba, raba-raba, 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 raba-raba Pak. Kalau bisa sambil nangis sedikit Pak, gitu. Ini saya nggak tambah nggak kurang, lo asyarnya bilang begitu. Lalu dia kemudian mau nangis, kuraba-raba, raba-raba, raba-raba, raba-raba. Saya pikir dia bukan kepenuhan Roh Kudus, dia sedang meraba-raba masa depannya, nggak jelas, maka itu nangis. Udah bisa kuraba-raba, belum selesai. Lalu berkata, satu lagi Pak, biar jangan raba-raba doang. Apa? Sandal lama, sandal lama, sandal lama. Orang gini hari udah pakai sepatu, dia masih sandal aja. Butut lagi sandalnya. Kan sandal lama. Akhirnya disuruh ikutin, intonasi tetap naik turun. Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama. Udah bisa Pak? Udah. Sekarang gabung. Kuraba-raba, sandal lama. Ngapain ngeraba-raba sandal? Kuraba-raba sandal lama, kuraba-raba sandal lama, raba-raba sandal lama, sandal lama, sandal lama. Itu bata di bawah ada, beli baru bro. Sandal baru, sandal baru. Masih mending kuraba-raba, sandal lama. Di Kelapa Gading ada persekutuan ibu-ibu. Itu mau firman Tuhan, bahasa lidah dulu. Saya bahasa lidah, tapi mereka bahasa lidahnya lucu. Saya jadi hilang konsentrasi, blank. Saya jadi bingung mau khotbah apa ya tadi. Kenapa? Bahasa lidahnya persis tinatun. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo, 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 bolo. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Iya. Bolo-bolo, 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 bolo, papa bolo-bolo, mama bolo-bolo. Saya yang tadinya udah siap bawa firman malah tawa geli. Saya nahan sampai blank, saudaraku. Papa bolo-bolo, 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 bolo-bolo. Yang lebih saya ketawa adalah sambil merem kebayang saudaraku mereka bahasa lidah persis tinatun, palanya keputer. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo, bolo-bolo, bolo-bolo. Sejak itu saya memberi nama persekutuan ini adalah persekutuan doa tinatun. Tiga, kemudian dikatakan hakikatnya satu. Nah, padahal yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan itu ilahun wahid. Tuhan itu hanya satu. Dan tidak bisa dibagi-bagi. Nah ini menurut saya barang siapa yang mengganti gitu agama ini. Ajaran ini sungguh sudah keluar dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Seperti itu Pak. Ya, ada yang mungkin bisa menambahkan lagi? Kira-kira? Mungkin Bang Ucok ini yang bisa memberikan masukan. Baik. Ya, saya bukan masukan. Saya ingin bertanya saja. Bagaimana kita bisa mengatakan itu ajaran Trinitas? Apakah ada dalil di dalam Al-Quran atau bagaimana? Mohon diterangkan para guru. Silakan. Itu saja model pertanyaan ya. Silakan. Ya. Mari kita tarik nafas dulu sebentar ini. Oke, Bang Sisan, mungkin Bang Sisan mungkin bisa memberikan tanggapan. Ya, Bang Sisan.
Oke. Ya, terima kasih. Nah. Apakah di dalam Al-Quran itu ada ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri? Tuhan itu tiga. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 132, itu Tuhannya Nabi Ibrahim itu bernama Allah. Ya, apakah pernah Nabi Ibrahim menyebutkan nama Tuhan selain Allah di dalam Al-Quran? Ini tidak ada sama sekali. Bahkan di Al-Baqarah 131 dikatakan aslim, aslam tuh, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini jelas ya, Tuhannya Nabi Ibrahim itu hanya satu dan bukan trinitas. Gitu sih. Kemudian turun ke ayat lain, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara allazina qalu innallaha salisus salasa. Itu di dalam Mohon di-share ayatnya Mas Bambang Oh, biar jelas gitu. Itu tadi ayat kan. Kita kan cerita Trinitas ini kan gitu. Mungkin Ameda. Bang itu saja. Saya masih nyiapin makalah. Oke, baik. Lanjut Bang, dilanjut. Ameda 72. Coba di-share lah. Oh ya, saya yang share ya. Oh ya, ini. Silakan. Waduh, sebentar dulu. Oke. Ini adalah informasi dari Al-Quran. Nah, perhatikanlah apa yang didakwahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah saja dan bertakwalah hanya kepadanya saja. Ya, jadi di sini sudah jelas perintah bertauhid dari Nabi Ibrahim itu kepada kaumnya. Dan informasi dari Al-Quran bahwasanya sebelum Nabi Muhammad, ya, dari atas kita baca di Al-Anbiya 25, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada ilah hak yang benar melainkan aku. Maka sembahlah aku olehmu sekalian. Ini apa ya? Yang diisukan kami di sini nggak ada, jadi langsung aku gitu ya. Mufrad tunggal. Allah Ta'ala juga berfirman di An-Nahl 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Tauhid ini adalah sembahan yang diciptakan oleh iblis. Ya lagi saya jelaskan, sembahan yang diciptakan oleh iblis. Seperti itu. Nah, untuk masalah Trinitas kita bisa lihat di Al-Maidah ayat 72. Dan 73, maaf. Al-Maidah 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ini cikal bakal ketika ada manusia
mengatakan Allah itu salah satu dari yang 3 di dalam triangle. Di dalam triangle ini kalau kita bisa deteksi ya sebenarnya ajaran di luar Abrahami biasanya dipakai oleh kaum pagan. Nanti kayak apa namanya, ya Zeus ya, pada Poseidon dan dewa lain gitu. Selalu triangle seperti itu. Lanjut Bang Ucok. Ya, kembali ke Mas Bambang. Bagaimana Mas Bambang? Ya, jadi gini, kalau di dalam Trinitas itu kan ada istilah namanya Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya kan? Nah, boleh dikatakan bahwa mereka ini adalah tiga pribadi, ya kan? Saya nggak tahu nih, tiga pribadi dalam satu substansi, ya kan? Jadi apa ya? Kalau dibilang itu kalau dulu sih gini, saya kalau menggambar dulu kalau saya menjabarkan tentang Trinitas seperti ini loh. Nama saya Bambang. Ya, ketika saya berada di sekolah, ya kan, nama saya juga Bambang. Ketika saya di rumah, nama saya juga Bambang. Ketika saya di jalan pun, nama saya Bambang gitu loh. Nah, nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung gitu. Kalau saya bilang tetap nggak nyambung gitu loh. Ya kan? Nah, anehnya kan gitu. Anehnya tetap masih diyakini gitu loh. Masih diyakini oleh saudara-saudara kita, ya kan, bahwa Trinitas itu adalah bagian dari ajaran dari Bible sendiri itu loh. Bahkan mereka pun mengklaim gitu loh bahwa Trinitas itu pun juga termasuk dalam ajaran Musa. Ya kan? Kalau dilihat dari ajaran Musa, maka sepertinya itu apa ya? Sangat bertolak belakang gitu loh, ya kan? Sangat bertolak belakang gitu loh. Yang bahwa Pak Musa pun dalam Tauratnya, ya kan, yang Nabi Musa terima, ya kan, maka ada hukum yang pertama kan adalah tiada Tuhan, jangan ada padamu ilah lain gitu loh, ya kan, ilah lain gitu loh. Lalu yang kedua adalah jangan engkau membuat, ya kan, patung dan menyembahnya gitu loh. Lah, dalam Bible Indonesia, ya kan, LAI, terjemahannya itu memang sangat sederhana gitu loh. Jika kalau diruntut sungguh-sungguh, ya kan, ketika saya baca suatu literasi itu gini, jangan ada padamu ilah lain. Artinya apa? Bangsa Israel itu kan tinggal di Mesir. Dan itu bukan setahun 2 tahun gitu loh. Mereka lama tinggal di Mesir itu. Dan mereka mengenal namanya Osiris, Horus, dan dewa-dewa Mesir lainnya. Nah, apakah mereka, kenapa ayat itu, kenapa hukum yang pertama itu diturunkan gitu loh sama dari Allah? Maka pastilah Allah itu mau membuat suatu batasan gitu loh. Jangan ada padamu ilah lain gitu loh. Ya. Jadi yang pertama kali adalah ketika Allah memberikan batasan, kamu jangan ada pada ilah lain selain aku. Ya. Dan boleh dikatakan lagi bahwa jangan ada padamu ilah lain, ya kan, selain aku, sebab aku adalah Tuhannya kakek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Lah, eranya lagi Musa pun, ya kan, ketika bertanya kepada Allah,
ya kan? Aku nih diutus sama siapa gitu loh. Allah pun dengan tegas mengatakan bahwa akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Aku adalah aku, ya kan? Artinya Musa pun boleh dikatakan lupa gitu loh, ya kan? Lupa gitu loh akan Allah yang atau Tuhan yang dikenalkan oleh nenek kakek moyangnya dia gitu loh. Karena mungkin ya karena dia hidup di Mesir atau bagaimana gitu loh. Jadi sampai dia bertanya gitu loh. Walaupun pasti Musa pun juga kenal gitu loh. Juga tahu nama Allah itu atau nama pribadinya Allah itu tahu gitu loh. Pasti sudah gitu loh. Nah, maksudnya ini nama pribadi Tuhan, Tuhannya bukan nama pribadinya Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub gitu loh. Ya kan? Pasti kenal gitu loh. Nah, jadi ketika di hukum Taurat itu dengan jelas mengatakan jangan ada padamu ilah lain, artinya Allah memberikan batasan kepada bangsa Israel untuk menghapus semua tentang Tuhan-Tuhan, tentang dewa-dewa, tentang penyembahan-penyembahan, ya kan? Dihapus semua. Lah, baru setelah itu yang kedua, jangan ada padamu, jangan engkau membuat patung dan menyembahnya gitu loh. Lah, LAI sendiri tuh lembaga Alkitab Indonesia ini sangat minim sekali gitu loh. Ketika saya baca ini ternyata bukan begitu gitu loh. Ternyata itu simbol apapun itu. Jadi ketika kenapa di Islam kita berdoa pun kita tidak boleh membayangkan bentuknya Allah itu bagaimana atau bagaimana itu. Jadi simbol apapun dalam pikiran kita, ya kan, dalam image kita, ya kan, menggambarkan apapun, oh Allah itu bentuknya angin, bentuknya apa, itu nggak bisa, tentu dilarang sama Allah dengan tegas, gitu loh. Itu sih itu aja gitu loh. Nah, apalagi sampai ada namanya anak Allah gitu loh. Apa sampai dengan Roh Kudus gitu loh, yang notabene itu adalah bagian dari Allah sendiri atau pribadi Allah, ya kan, walaupun beda hakikat, beda pekerjaan gitu. Ya, itu sih yang sampai hari ini sih masih jelas-jelas itu nggak ada dalam ajaran Taurat Musa gitu loh. Lalu di dalam Sabur, kalau memang Sabur yang dimaksud ini adalah Mazmur dalam Perjanjian Lama, saya sendiri tidak pernah menjumpai satu ayat pun puji-pujian atau penyembahan atau pengagungan yang ditujukan kepada anak Allah atau Roh Kudus. Itu nggak pernah saya jumpai itu. Misalnya kan misalnya Tuhan adalah gembalaku yang baik gitu loh. Jadi nggak ada gitu loh. Jadi tujuannya langsung kepada Allah itu sendiri gitu loh. Ya kan, kepada Elohim gitu loh, kepada Hashem gitu loh. Jadi langsung dia direct langsung gitu. Jadi nggak ada namanya anak Allah dan itu nggak ada gitu loh. Lah, yang jadi pertanyaan lah yang sama Injil. Lah, Injil ini yang jadi pertanyaan gitu loh. Injil ini Injil yang di bawah, Injil yang saat ini kita taunya bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau memang Injil yang diajarkan sama Nabi Isa itu yang saya yakin itu pasti beda gitu loh. Sebab boleh dikatakan bahwa tidak ada satupun ya Injil kalau memang Matius, Markus, Lukas itu nggak ada satupun yang mengajarkan bahwa Yesus, akulah Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu nggak ada gitu. Bahkan Roh Kudus pun nggak ada gitu loh. Roh Kudus, sembahlah aku, sebab aku Tuhan. Itu nggak ada gitu loh. Ya kan, jadi saya bingung gitu loh. Jadi sebenarnya Trinitas ini sebenarnya berdasarkan apa gitu loh. Ajaran tentang Tuhannya ini loh, gitu loh. Itu sih dari saya.
Mungkin ada yang mau nambahin. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Bambang. Barangkali kita punya sumber dari yang lain nih. Iya, iya. Silakan. Abah Kolot. Abah Kuat mungkin dari Islam itu, dari Al-Quran itu. Iya, Benarkah dari Al-Quran. ya, benarkah Allah itu adalah 3 pribadi? Karena kan selama ini kan mereka selalu ngomong gitu. Esa, ehad itu sama dengan jamak. Nah, betul nggak, Bah? Menurut apa itu? Ya, terus kita punya teman ini ya, Subang Larang ini siapa? Monggo, open mic, Bang Subang Larang. Oke, barangkali masih jauh dari perangkat. Dilanjutkan saja Mas Bambang, agak lebih mendalam kajiannya. Kapan itu munculnya Trinitas itu dan di mana dan secara historikal mohon diterangkan. Mungkin nanti bisa dijabarkan juga oleh Bang Tristan untuk menambah. Silakan Mas Bambang. Yang jelas itu kalau Trinitas itu ya dimulai dari itu Athanasius. Nah, iya, Athanasius ya. Kalau nggak salah. Itu yang pertama kali itu. Jadi Konsili Nikea 325 itulah. Itu yang Trinitas itu awal mulanya. Jadi Athanasius itu jelas memberikan pengajaran bahwa Tuhan itu 3 pribadi, 3 esensi gitu loh. Ya kan, dengan tiga esensi 3 pribadi, ya kan, itu kalau saya sih lihat ke sana gitu loh. Jadi awal mulanya itu, dan itu dimenangkan itu Pak. Bahkan kalau saya lihat di Bagan ini pun sebenarnya nggak ada itu pengajaran tentang Trinitas itu gitu loh. Itu sih nggak ada. Jadi sebenarnya Kristen saat ini tuh bahkan melenceng jauh banget gitu loh, dari ajaran bahkan dari ajaran Paulus pun sebenarnya melenceng sudah mereka itu. Jadi Paulus pun sendiri pun juga nggak pernah mengajarkan Trinitas itu gitu. Ya kan, karena memang nggak pernah Paulus itu menulis bahwa Yesus Kristus ada Tuhan Allah, itu nggak ada gitu loh. Ya kan, sedangkan penyebutan kata Tuhan Allah itu banyak di PL ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham juga ngomong Tuhan Allah gitu gitu loh. Lalu tiba-tiba Kristen ini mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, itu saya juga nggak tahu dasarnya apa mereka itu gitu loh. Nah, silakan yang lainnya. Sebentar sambil saya itu mencari ini, mau menggolongkan ini. Oke, terima kasih Mas Bambang. Nanti diusahakan dimunculin data ya kalau bisa, siap, supaya kita lebih mendalam ini. Ya, ini okay, kan kita kajiannya tadi ke keturunan Abraham. Yang bertauhid, terus kapan munculnya itu, di mana itu kira-kira dari Abraham ke bawah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya bisa ditunjukkan data tentu lebih bagus, sebab ini kan menyangkut kita kan kajian kita ini ya ajaran, kalau dibilang di dalam Al-Quran tadi dasarnya sudah sampaikan Bang Tristan, itu ada laqad kafarul ladzina apa tadi ya, lupa saya. Itu kan artinya kan kita berangkat dari sana, yang mereka yang mengatakan Allah itu salah satu dari 3 kan gitu. Nah, kita telusuri dari Abraham bagaimana ini bisa menyebar dan seterusnya gitu. Itu yang maksudnya Bang. Jadi mohon dilengkapi data. Kemudian barangkali kita punya teman Tuan Tekor. Assalamualaikum. Wah, ini ternyata udah masuk ini Pak Amir, ketua kita. Assalamualaikum juga.
Pak Amir. Ya ini sudah saya share screen ini. Jadi ini Ya, kalau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi ini loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, lanjut. Iya ya. Jadi ini ajaran Kristen, ajaran Paulus Dia kan. tak panggilkan orang yang Kristen dulu deh, biar masuk. Oke, jadi ini kan ini ajaran Kristen, ajaran Paulus kan. Ini sebelum ini kan ya. Ini ajaran Kristen, ini ketuhanan Yesus. Kristen meyakini bahwa Yesus sama dengan God atau Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Ajaran Paulus pun dengan tanda bahwa Yesus adalah Tuhan yang setara dengan Allah. Oke. Ajaran Yesus ini. Ya kan? Ini ajaran Yesus. Ketuhanannya. Dari sisi gereja, Kristen memberi nama tempat ini gereja. Bacakan yang lengkap, Pak. Bisa diperbesar, Bang, Mas Bambang. Ini sih sebentar dulu ini tak Iya. Maksudnya dibacakan yang lengkap aja, Pak, sampai poin ayatnya itu, nama ayatnya lengkap gitu, biar kita detail juga itu. Oke, lanjut, Pak. Sebentar dulu. Ini kok nggak bisa ini, kok jadi oke lah. Jadi gini, ini kan kalau di ajaran Kristen ya, ketuhanan Yesus. Nah, ini ajaran Paulus, ini dia 1 Korintus 8 ayat 6. Lalu ajaran Yesus, ya kan, tentang ketuhanan Yesus, ketuhanan dirinya sendiri itu loh. Matius 10 ayat 5 sampai 6, terus Matius 15 ayat 24, Yohanes 5 24 30, terus 7 ayat Yohanes 17 ayat 3. Kalau Yesus ini aku masih ingat ini. Satu-satunya Allah yang benar itu. Ini kalau ini. Ini jadi tentang ini gereja. Kalau secara gereja, nama tempat ibadahnya adalah gereja. Terus, Paulus ini tidak memberi nama apapun tempat ibadahnya, karena kan setahu aku sih Paulus ya mungkin belum gitu ya, mungkin secara struktur organisasi itu mungkin belum gitu loh. Tapi ya tempat ibadahnya bukan gereja juga waktu itu gitu loh. Nah ini. Jadi kita bisa lihat ajaran Kristen, ajaran Paulus sama ajaran Yesus pun saling bertolak belakang gitu loh, ya kan? Gitu. Ini tentang salib juga sama, ya kan? Penyaliban Yesus adalah penyaliban Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa manusia warisan dari Adam, ya kan? Kalau di ajaran Kristen, salib sebagai lambang keagamaan. Nah, ini loh. Jadi sudah lagi lambang keagamaan. Jadi makanya kalau apa namanya ya jangan, kan kalau kita kan pernah sering lihat kan orang berdoa di hadapan salib kan, ya tahu sendirilah artinya apalah udah. Gitu-gitu. Nah, terus ini tentang kelahiran Kristen, Kristen meyakini bahwa ajaran disebut dari Yesus, jadi kelahirannya juga semenjak masa Yesus. Nah, Paulus ini itu beda sendiri gitu loh. Kristen tuh nggak seperti itu. Nah, ajarannya dia nggak, ajarannya ini dia menyebut nama ini. Terus Yesus pun juga Yesus tidak mengenal Kristen gitu loh. Ya kan. Hanya di Matius 5 ayat 17 sampai 20. Ya kan itu terus ini pelaksanaan hukum Taurat, Kristen menolak tegas perintah Tuhan dalam Taurat